Saudara-saudara, berjumpa lagi dengan saya Vidi PR dalam renungan harian. Hari ini hari Selasa tanggal 26 Januari 2021. Hari ini adalah peringatan wajib Santo Timotius dan Titus. Dua-duanya adalah murid atau teman seperjalanan dari Rasul Paulus. Anda bisa membacanya, kisahnya dalam bacaan pertama. Ada dua pilihan, diambil dari surat Rasul Paulus kepada Titus atau surat Rasul Paulus kepada Timotius. Dua-duanya dia sapa melalui suratnya. Sedangkan bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Membaca Injil Lukas ini, Yesus memberi perutusan kepada ke-70 murid. Diutusnya berdua-dua. Lalu diberitahu bahwa mereka akan diutus ke tengah-tengah seperti di tengah-tengah serigala. Artinya ada sikap ketidakramahan, ada ancaman dan macam-macam. Mungkin ada perasaan was-was dan sebagainya. Bahaya gambaran serigala kan seperti itu. Lalu dinasihati supaya jangan membawa bekal, pundi-pundi dan lain-lain. Tujuannya hanya untuk mengandalkan, mempercayakan akan penyelenggaraan Allah yang pasti tidak akan tinggal diam. Allah tidak mungkin membuat utusan-utusannya itu dalam kebinasaan atau sengsara. Melalui apa? Melalui mereka-mereka yang peduli, yang memberi perhatian. Maka Yesus, kalau kamu diterima di suatu rumah, tinggal di situ, makan dan minum apa yang diberikan orang kepadamu dan sebagainya itu. Membaca ini dan merenungkan, saya teringat akan kisah untuk para anak-anak muda calon Projo Purwokerto. Mereka para frater tingkat pertama yang baru masuk itu di tahun rohani, ada kewajiban dalam kami para Projo Purwokerto atau SY Yesuit. Kewajibannya melakukan peregrinasi. Apa itu peregrinasi? Peregrinasi itu perjalanan yang cukup jauh, kurang lebih mungkin minimal 80 kilo atau 100-an kilo. Itu jalan kaki, bisa ditempuh 2-3 hari atau 4 hari. Pokoknya PP pulang pergi itu dikasih waktu 1 minggu. Dan setiap calon imam Projo Purwokerto itu diutusnya berdua-dua oleh staf, oleh Romo Rektor dan sosiusnya di tahun rohani Torsa itu. Ada yang suruh pergi ke mana? Gua Maria Kaliori. Ada yang suruh pergi ke Gua Maria Sawer Rahmat Kuningan, Jawa Barat. Ada yang dimintanya untuk pergi ke Sidareja dan sebagainya. Pokoknya 1 minggu mereka dikasih kesempatan dan pulang. Mereka tidak bisa atau tidak boleh membawa apapun kecuali 1 amplop dengan syarat tidak boleh dibuka kecuali dalam kondisi terpepet, terdesak, amat sangat dibutuhkan baru dibuka. Lalu sebelum tugas perutusan untuk peregrinasi, perjalanan jauh itu, mereka berdoa, ada upacara ibadat, mereka pergi. Apa yang dialami? Mereka punya pengalaman-pengalaman istimewa, berhadapan dengan situasi dunia yang tidak selalu ramah, tidak selalu memberi perhatian. Ada tantangan-tantangan, dianggap orang gembel, dianggap orang yang mencurigakan dan lain-lain. Dan tidur mereka sembarang, bisa tidur di musola atau di masjid atau di cakro ronda, dimanapun mereka. Waktunya saya katakan tadi maksimal 7 hari. Kalau mereka tidak kuat, lalu kemudian bisa menghubungi nomor Romo yang sedang ditugasi untuk menjadi rektor atau pendamping mereka. Kalau sakit biar dijemput itu. Tapi umumnya rata-rata mereka sehat-sehat dan bisa menempuh selama 7 hari pulang pergi.
Bagaimana cara mereka makan? Cara mereka makan terserah mereka, mau mengemis, minta-minta, atau mau apa terserah. Karena mereka tidak boleh membawa pundi-pundi, tidak membawa uang. Pakaian ganti pun hanya satu setel tok. Kalau Injil lebih keras lagi, tidak boleh membawa ganti kalau mereka masih dikasih kesempatan satu setel. Alas kaki mereka masih pakai alas kaki. Hanya itu saja. Masalah makan, masalah minum, masalah tempat tinggal, terserah mereka berusaha. Kalau malu, makan tuh malu itu, malu kamu itu, karena kamu tidak akan bisa hidup. Mau meminta-minta, mau ngemis, mau di warung, mau di mana terserah. Yang penting pulang dengan selamat, itu harapannya. Ibu bapak saudara-saudara, dalam hal peregrinasi itu saya ingat bahwa para staf romo-romo juga memperhatikan mereka, serta tanpa mereka tahu mereka memantau, baik dengan cara-cara tertentu atau dengan doa-doa. Anak-anak didik atau para frater calon imam projo itu mereka disebar, tetapi setiap hari kita persembahkan, kita ujubkan untuk anak-anak yang sedang pergi itu, agar diberi keselamatan, tidak mengalami musibah yang begitu membahayakan. Saya teringat akan kisah bacaan pertama ini, bagaimana Paulus menganggap Titus atau Timotius sebagai anaknya. Ketika mereka diutus, Paulus pun mendoakan, tidak tinggal diam, dan selalu menghadirkan dalam pikirannya, dalam hatinya, diingat. Bukannya jor klower dibiarkan, tidak, tapi diingat. Kami juga punya pengalaman para imam dengan para calon peserta didik itu juga mengingatnya dalam doa, dilambungkan kepada Tuhan. Dan apa pengalaman mereka? Pengalaman para frater tingkat awal-awal tahun rohani itu luar biasa. Mereka bisa memperoleh sapaan kasih dari orang dengan memberikan sebungkus nasi yang iba, yang kasihan melihat kelusuhan kayak orang gelandangan betul yang tanpa daya tarik sama sekali karena pakaiannya lusuh, kucel, tidak menarik sama sekali, malah iba dan sebagainya itu. Mereka punya pengalaman-pengalaman yang kaya, bahkan merasa bahwa Allah tidak tinggal diam dalam situasi dunia yang sangat tidak ramah, yang cuek dan sebagainya. Allah masih mengutus orang-orang yang punya hati, punya warung yang sederhana, memberi perhatian dan sebagainya. Kisah ini menginspirasi dan mengingatkan saya akan pengalaman program wajib dari Keuskupan Purwokerto bagi para pemuda-pemudi yang suka akan tantangan-tantangan dan siap untuk menerima tugas perutusan masuk menjadi calon imam Purwokerto. Apa tantangan-tantangan Anda dalam merefleksikan bacaan Injil dan bacaan pertama dalam konteks hidup Anda? Silahkan Anda ambil waktu merenungkan. Di dunia yang tidak selalu ramah ini, tangan-tangan Tuhan ada saja. Orang yang cukup peduli, memberi perhatian dengan cara-caranya. Tuhan memberkati dan Anda dan saya berkah dalam.